Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Jatim bersama saya Nadifa Rahma. Nah saudara, sekelompok ibu rumah tangga membuat sebuah komunitas Mapa Quilt atau Malang Patchwork dan Quilting. Nah dalam komunitas ini mereka berkreasi dengan limbah kain perca atau limbah konveksi yang diubah menjadi barang-barang yang bernilai ekonomi tinggi. Nah seperti apa barang-barangnya? Nah untuk itu saya sekarang di studio Kompas TV Malang sudah hadir komunitas Mapa Quilt. Ada Ibu Tiwo. Selamat pagi Iya, Ibu. selamat pagi, semangat pagi. Oke, semangat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kesibukannya hari ini juga ini ya Bu, apa tetap di komunitas, tetap berkumpul dengan teman-teman komunitas dan membuat apa ini Bu? Quilting, patchwork. Ya, masih seputar itu kegiatannya. Cuman untuk awal Januari ini kita masih belum ada pertemuan, mungkin di pertengahan kali ada. Oke, nah ini yang perlu kita ketahui juga ya Saudara, yang pengen diketahui orang-orang. Nah, quilting dan patchwork ini sebenarnya apa sih Bu Tiwo? Oke, terima kasih Mbak Nadifa. Sebenarnya kalau quilting dan patchwork itu lebih ke seni ya kalau saya bilang. Jadi seni untuk merangkai perca agar bernilai jual tinggi, dan kemudian untuk quilting itu seni juga, seni untuk menghias bagaimana caranya proyek kita ini menjadi cantik. Oke, Iya. dari bahan-bahan bekas tadi, Iya dari limbah betul konveksi. Mbak Nadif. Tapi saya pikir bukan semuanya bekas ya ibu-ibu ya pemirsa. Jadi ada juga kita yang kain biasa terus kita potong-potong juga ada. Oke, dari awalnya ini bisa diceritakan nggak Bu Tiwo, gimana sih awal terbentuknya dari Mapa Quilt ini? Gimana sih awalnya, dari tahun berapa? Iya. Jadi cerita nih ya, flashback ke belakang. Jadi kalau Mapa Quilt ini sebenarnya berdirinya tahun 2016. Dengan basic awal itu yang berbeda-beda. Jadi kalau teman-teman di Mapa Quilt itu basicnya dari Bicraft, ada pelatihan dari Jakarta yang ke Malang khusus untuk melatih ibu-ibu. Nah, kemudian kalau saya basicnya itu adalah dari Lingkar Tambang. Jadi kegiatan ibu-ibu Lingkar Tambang dulu waktu kita di Sumbawa, di Nusa Tenggara Timur itu, PT Newmont waktu itu ya, sekarang jadi PT Aman, kita dilatih. Langsung dari orang ekspat langsung kita diajarin membuat project quilting ini. Waktu itu kita membuat langsung bed cover. Itu awalnya. Jadi tahun 2013 saya balik lagi ke Malang, saya kok merasa sendiri gitu, dan alhamdulillah kita bertemu dengan teman-teman seprofesi di Malang, ternyata ada juga. Nah, akhirnya terbentuklah Mapa Quilt, Malang Patchwork and Quilting. Oke, dari 2015 2016. 2016 Iya. sampai sekarang 2026 ini, 2026. jadi 10 tahun sudah terus berkarya Insya begitu ya. Allah, Nah, iya. sekarang sudah ada beberapa ini anggotanya, berapa anggota di komunitas? Anggotanya keluar masuk ya, mereka kan awalnya penasaran kan, patchwork quilting gimana sih gitu. Mereka yang awalnya berangkat dari rajut, dari sulam, akhirnya bergabung. Kemudian selama bergabung ini, kemudian mereka menemukan passionnya mungkin ya. Oh, passion saya ternyata nggak di sini nih, tetap aja di rajut. Nah, akhirnya mereka keluar gitu. Jadi sekarang ada 45 anggotanya. Oke, banyak begitu ya, banyak ya. Dan Nah, semuanya ibu-ibu. oke, kegiatannya apa saja sih di komunitas itu? Apakah membuat apa quilting dan patchwork saja ataupun dijual juga secara bebas? Bagaimana Ibu Tiwo? Iya. Kalau kegiatannya kita ada pembagian ini ya, ada yang basic untuk yang baru bergabung, kemudian juga ada yang advance. Jadi yang untuk pemula yang basic ini diajarin yang cara menjahit yang bagus gimana, dan kebanyakan menggunakan tangan jahitnya, belum menggunakan mesin dulu. Nah, baru kalau sudah advance baru diajarin, kita ada project macam-macam. Kalau kita ada ilmu untuk tekniknya juga banyak sih sebenarnya. Selain quilting itu kita juga memasukkan juga unsur seni yang lain seperti sashiko, kemudian sulam juga kita masuk kadang di situ. Kemudian juga rajut kita tempel juga di situ. Banyak sebenarnya, quilting ini nggak mencakup seni quilting aja, tapi juga yang lain bisa masuk ke seni quilting. Jadi bisa dimodifikasi. Iya, bisa di-mix, dengan bisa yang dimodifikasi lain. tergantung kreativitas kita gitu. Susah nggak Ibu menemukan kreativitas? Nah itu kan ya yang
di poinnya di sini adalah kreativitas. Nah, kalau dilihat quilting ini kan tidak hanya ya quilting saja, Iya, tapi kan iya, banyak benar. sekali modifikasi. Nah, itu membuat diri kita selalu kreatif. Nah, itu bagaimana sih Bu dan juga komunitasnya? Sekarang udah zamannya ini ya Mbak, zamannya apa namanya, elektronik ya, zamannya medsos. Sekarang itu ada Pinterest. Nah kita rajin-rajin aja buka-buka Pinterest. Mungkin di situ banyak sekali kita ketemukan ide-ide baru gitu yang bisa kita coba dan kita praktekkan. Kalau dulu kita harus beli bukunya. Betul. Bukunya literatur juga minimal yang dari luar dan itu harganya juga nggak murah ya, lumayan tinggi juga. Nah sekarang udah terbantu sekali dengan adanya Pinterest gitu Mbak. Lebih mudah Lebih begitu ya mudah, dengan adanya benar. digitalisasi, Iya. semakin mudah mencari inspirasi Iya, begitu ya. ide-ide Oke. kreatif itu. Nah, Mapa Quilt ini awalnya berangkat dari itu ya, ada bahan-bahan sisa konveksi Iya, seperti itu, betul, lalu betul. juga dibuat akhirnya menjadi seni seperti ini Iya. gitu. Nah, karya ini kan juga bisa mengurangi sampah. Nah, poinnya Betul, di Mbak, situ betul, ya, betul. Bu Tiwu. Nah, ini gimana sih terpikir ide ini awalnya gimana? Ngelihat apa sih Bu Iya. Tiwu awalnya? Kita tahu ya kalau sampah limbah apa namanya, konveksi itu kan 11-12 sama plastik ya. Itu butuh waktu 150 tahun kita bisa terurai. Nah, dengan kesadaran itu kita milih kain perca ini terutama yang katun. Kita biasanya memakai batik Bali. Kita juga ada kayak langganan gitu perca di mana? Di Solo. Unik ya namanya batik Bali, tapi ternyata pabriknya ada di Solo gitu. Jadi itu kita olah, kita terpikiran untuk gimana sih caranya untuk mengurangi limbah ya itu kita buat perintilan-perintilan kayak gantungan kunci segala macam itu. Oke, banyak sekali ya produknya berarti ya. Banyak Mbak, banyak dari mulai yang kecil sampai yang bed cover ukuran 2x2 meter kita juga ada. Oke, potensi bisnisnya pun juga besar begitu Iya, ya betul. terkait dengan quilting dan patchwork ini. Dan setelah ini kita akan bahas bersama ya terkait potensi di bisnis dan apa Oke. saja produk yang dihasilkan oleh komunitas Mapa Quilt ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sapa Jatim. Oke, Bu Tiu, ini jadi ya produknya dari Iya, komunitas betul. Mapa Quilt, quilting dan patchwork. Ini ada apa aja, Bu Tiu, di sini? Ini ada kayak clutch gitu. Oke. Kemudian ada gantungan kunci Wah, yang banyak sekali upcycle. ya, Terus lucu-lucu. ini dompet tempat tisu. Dan ini wall hanging. Oke, wall hanging ini biasa dibuat yang di dinding, Di seperti dinding, itu di ya. dinding, Oke. iya. Ini juga ada tas, dompet, dan lain-lain. Kebetulan pas bed covernya kita nggak bawa. Oke, kalau yang upcycle ini berarti dari Dari kain limbah jin, perca, gitu ya? limbah jin Oh, limbah celana-celana jeans, itu yang nggak oke. kepake-kepake gitu. Oke, bisa jadi Iya. barang yang bernilai ekonomi seperti ini ya, Iya, barang yang betul. lucu seperti ini dan bisa dijual ternyata dijual. seperti ini. Oke, ternyata barang-barang sisa seperti ini juga bagus ya Ibu ya kalau dijadikan Lucu. barang-barang seperti ini. Nah, ini juga ya, ini tekniknya patchwork dan quilting. Nah, bedanya apa sih patchwork, quilting itu apa sih Kalau tadi ya? iya, kalau patchwork itu kita penggabungan dan pemilihan warna kita jahit, kemudian biar serasi warnanya, nah itu namanya patchwork. Kalau quilting itu seni menghias ini Mbak, seni menghias project kita. Jadi bahannya itu ada top, ada dakron, kemudian juga ada backing. Itu kita quilting, kita tindas sebenarnya. Oke, itu Sistem quilting tindas. itu ininya ya, Iya, tekniknya teknik tindas sebenarnya. menghiasnya tadi, Iya. sedangkan patchworknya ini adalah menggabungkan kain-kain yang ada di sini, begitu Iya. ya. Ini beda kain ya berarti Bu ya? Beda, ada beda. kain yang warna ini, motif ini itu dijadikan satu Iya. seperti itu. Kalau ini kita kan juga kerjasama dengan pembatik Malang. Makanya ini temanya topeng. Oke, ini bisa jadi Bisa. oleh-oleh Malang juga Iya. ya, karena khas Malang sekali ada topeng Malangannya. Iya. Berarti potensi bisnisnya. Potensi banget. Ini ada juga pesanan dari apa namanya museum quilting yang di New York, Oklahoma sebenarnya. Itu minta juga yang temanya itu memang Indonesia banget. Nah kita kepikiran
membuat mbok-mbok jamu. Oke. Itu. Jadi tapi masih proses ini, kita pembatiknya kita kerjasama dengan pembatik juga. Jadi masih belum jadi. Oke, kalau dilihat potensi bisnisnya luas Iya, sekali, begitu ya, betul. tidak hanya berkarya menghasilkan karya, tapi juga ada potensi bisnisnya. Nah, ini yang saya pengen tahu, potensi bisnisnya ini sejauh apa sih, Bu Tiwu, dan sejauh ini bisnisnya nih berkembangnya bagaimana? Kalau berkembangnya sih kita mungkin antar teman ya, teman-teman ya. Antar teman, kemudian kita juga ngikut pameran, kita juga bergabung dengan Disperindak Kota Malang. Itu yang sangat membantu sekali karena setiap tahun itu pasti ada event pelatihan-pelatihan semacam home decor dari dinas. Nah, kita mesti diundang untuk menjadi instrukturnya. Oke, pelatihan juga Pelatihan, seperti itu. iya. Oke. Nah, kalau untuk penjualannya ini ya, sekarang ini dijualnya sampai kemana aja, Ibu? Kalau di sosmed ya, kita paling cuma di Indonesia aja. Kecuali kita pameran di Thailand kemarin, barang juga banyak yang laku. Pameran-pameran di luar gitu ya, otomatis ini ya. Kalau misalnya teman-teman tuh mungkin punya ini sendiri, punya brand sendiri. Kalau saya punya Omah Quilting dan lain-lain, teman juga untuk pemasarannya di handle sendiri. Oke, berarti dalam satu komunitas ini banyak sekali Banyak, ini ya, banyak. ibu-ibu Iya. yang memiliki merek-merek Merek-merek sendiri. Nah, sendiri. ini ibu berdaya begitu Iya. ya. Kalau Nah, Mapakul sendiri kan cuman komunitasnya. komunitas gitu, iya. Nah, di sana juga banyak sekali ibu-ibu yang memiliki bisnis sama Banyak, seperti banyak. dari Ibu Tiwi, seperti Ibu begitu Iya. ya. Nah, kalau ini kan juga dilihat ya, komunitas Mapakul ini kan menjadi ruang begitu ya bagi ibu rumah tangga untuk berkarya, untuk Iya. berdaya, begitu ya. Betul. Nah, gimana sih prosesnya dari awal ini sampai bisa mengumpulkan ibu-ibu rumah tangga, dan sekarang ini semuanya juga hampir punya ya produk-produk Iya. sendiri. Gimana Ibu Mungkin Tiwi? sosmed yang berperan penting ya Mbak ya untuk saat-saat ini. Jadi kalau tidak ada sosmed mungkin kita juga teman-teman atau ibu-ibu di luaran sana nggak ada yang tahu apa sih Mapakwil gitu Mbak. Jadi itu yang pengaruh. Terus kemudian juga antar teman, kita cerita ke teman gitu, terus akhirnya berminat untuk bergabung. Itu jadi sampai sekarang masih tetap eksis dan anggotanya juga lumayan kreatif. Oke, masih eksis hingga sekarang. Sampai sekarang. Oke, nah kalau Bu Tiwi ini yang awal memprakarsai komunitas Mapakil sendiri berarti ya? Sebenarnya bukan saya, ada teman yang dari Bekraf itu, lulusan Bekraf itu kan ada pelatihan ke Malang, nah kemudian teman-teman itu, nah ke saya nggak ikut, nggak tahu ada informasi itu gitu loh Mbak. Oke, Jadi, berarti kan Ibu dari dulu ya, Iya. pelatihan-pelatihan awal karena merasa di Malang ini Iya, sendiri, sendiri. akhirnya menemukan teman-teman. Nah, Teman-teman. gimana sih Ibu rasanya ketemu teman-teman seperti itu, terus akhirnya membuat komunitas Iya. yang ternyata bermanfaat ya buat ibu-ibu bangga banget sih di Mbak, sini? bangga banget. Sementara teman-teman yang dari ex Newmont dulu kan sudah mencar ya, ada di Jakarta, di mana Solo, Bandung gitu. Nah, sampai sekarang pun kita juga harus tetap belajar sih Mbak. Kita ikut kursus-kursus online gitu. Kita masih harus selalu mengasah ilmu lah. Kita bukan haus belajar ya, tapi iya ya. Harus belajar ya. gitu ya. Jadi tetap kita ikut untuk Karena- kursus-kursus online itu. Iya, karena Kan sekarang ini banyak. kan terus berkembang, Terus berkembang, begitu iya, ya. Mbak. Oke. Nah, kalau ini ya, quilting dan patchwork ini apa sih yang membuat beda Ibu dari produk-produk yang lain deh? Kalau menurut saya seni quiltingnya. Seninya, Iya, dilihat dari seninya. di seni Oke ya. quiltingnya yang membuat beda dengan produk-produk yang lain. Nah, Itu. kalau kayak gini Ibu, berapa sih lama pengerjaannya kalau dilihat kan menempelkan kainnya, belum membuat desainnya seperti nah kalau seperti ini biasanya berapa lama pengerjaannya Ibu? Iya, justru yang paling lama itu kalau untuk tema ini ya, tema topeng ini, membatiknya yang lama. Jadi kalau kita patchwork dan quiltingnya 2 minggu selesai. Dari desain seperti itu sampai pembuatan gini 2 Iya, minggu selesai iya. biasanya ya. Kalau yang untuk tema-tema Bargello gini bisa 1 bulan. Oke, jadi tergantung kesulitan Tergantung juga tema, ya, iya. tergantung tema. Tergantung kesulitannya juga. Ini juga di pakai tangan langsung, menjahit tangan atau bagaimana Ini Ibu? mesin, Mbak. Oh, ini mesin, Mesin, jadi. iya. Kalau ini Oke, tangan. Ini tangan. Iya, bedanya kalau ini tangan. Oke, rapi ya. Memang Iya. seni sekali ini ya quilting dan Iya. patchwork ini ya. Oke. Ini juga tangan. Pantesan ini Ibu, apalagi sekarang ini ya ada yang
model-model topeng Malangan dan juga asli Malang tadi yang sampai dicari sampai luar negeri. Nah, ini kita akan bahas setelah ini bagaimana cara quilting dan patchwork ini sampai bisa pemasarannya ke luar negeri dan mancanegara. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sapa Jatim. Anda masih menyaksikan Sapa Jatim bersama saya Nadifa Rahma dan Bu Tiwu dari komunitas Mapa Quilt, Malang Patchwork dan Quilting. Nah, tadi sudah dijelaskan ya apa saja produk-produknya di sini. Dan tadi Bu Tiwu juga sudah menjelaskan ternyata model-model yang seperti ini yang asli Malangan ataupun Indonesia banget itu ya, itu malah dicari sampai pasar mancanegara. Nah, ini saya pengen tahu Ibu gimana sih caranya kok bisa sampai pasar luar negeri. Nah, itu mengawalinya gimana Ibu Tiwu? Iya, terima kasih. Awalnya nggak sengaja sih Mbak ketemu sama perwakilan dari diaspora. Jadi mereka memang minta produk-produk yang unik seperti ini untuk dibawa keluar. Nah, yang pertama itu memang kita dibawa ke Thailand itu untuk memasarkan produk di sana, dan biasanya ada business matching Mbak. Jadi mereka dari pihak diaspora itu mendatangkan pembeli-pembeli dari luar. Nah, kemudian kita deal-dealan lah di situ istilahnya ya. Kalau misalnya ini ya ada penawaran lah, tapi sepanjang itu nggak dibawa banget, kita okein aja. Awalnya itu Mbak. Jadi akhirnya keterusan sampai barang kita mau dibawa ke Museum Quilting di Oklahoma. Jadi itu. Berawal dari Thailand tadi ya Dari Ibu ya? Thailand. Dari Thailand yang dibawa apa barang apa ini? Wall hanging sama bed cover sama produk-produk seperti ini ya. Apa yang membuat menarik sampai ke Thailand itu Ibu? Motifnya. Oke, motif Mereka apa yang dibawa lucu. ini? Waktu itu kita membuat sulky. Sulky itu kayak kalau di sini apa namanya, perumahan Malang apa itu Mbak yang di Berantas itu? Ini rumah Warna-warni. warna-warni Warna-warni. itu ya. Nah, seperti itu. Cuman kita membuatnya dari rumah-rumah tradisi luar dari Eropa. Jadi kita buat seperti itu, jadi kayak rumah susun-susun gitu. Jadi mereka bilangnya lucu. Jadi di harga berapapun dia oke, mau. Berarti Gitu. dengan ini ya motif khas Malang begitu ya. Tadi contohnya yang rumah warna-warni, lalu juga topeng Malang itu sampai ke Sampai Thailand. buat ide ya, bisa juga buat ide. Oke, dari Thailand sampai mana lagi Bu kalau mancanegara ini? Ke Jepang. Kalau ke Jepang itu teman sih, dulu ada pesan gitu. Jadi terus kita buatin, kita kirim ke Jepang. Kalau terakhirnya ada pesanan nggak Bu sampai ke luar negeri ini? Belum sih, kita persiapkan untuk ini di Semarang sama di New Zealand. Oke, yang di New Zealand ini apa Ibu? Sama Kegiatannya? juga. Ada pameran juga sama oke. business matching juga. Oke, yang Jadi- dipamerkan di sini nanti barang produk-produknya ini begitu Iya, ya? seperti ini yang mulai dari yang kecil-kecil sampai nanti bed cover udah kita siapkan, tinggal finishing aja. Jadi nanti Maret mungkin bisa barangnya bisa cus ke New Zealand. Oke. Barangnya dulu Mbak yang dikirim, jadi orangnya belakangan. Oke, ini dari tahun kapan Ibu bisa sampai tembus pasar mancanegara seperti sekarang ini? 2020 ya, sebelum pandemi itu kita sudah mulai go keluar. Oke, ini prosesnya cukup panjang begitu Panjang ya. Mbak, panjang banget. Dari awal 2016 Iya. sampai 2020 ternyata baru bisa sampai pasar mancanegara. Tapi nggak main-main ya Ibu ya, sampai Iya. ke New Zealand, sampai Mohon Jepang, doanya Thailand. mudah-mudahan lancar. Oke, amin. Nah, kalau dilihat dari produknya, produk yang paling disukai di pasar lokal maupun pasar mancanegara ini apa sih Ibu? Kalau tema itu mungkin nggak, itu nomor sekian ya, mungkin teknik quiltingnya. Oke, apa yang membedakan Iya. ini Bu? Kalau Teknik dilihatnya. quiltingnya. Jadi ternyata orang Indonesia bisa ya. Oke. Kalau orang, karena basic kita kan dari Amerika ya, sama Jepang. Kalau yang tangan-tangan gini dari Jepang. Jadi kita gabung, kita mix. Kalau yang dari pakai mesin-mesin gini dari Amerika, dari Eropa. Oke, kalau yang
dilihat ini ya, produknya ini kan ada yang sampai nilainya jutaan rupiah, iya. saudara. Nah, yang paling mahal nih produk apa sih, Ibu Tiwu? Dan kenapa harganya bisa sampai jutaan rupiah dan paling mahal seperti Iya, itu? saya pernah bikin elang. Nah sekarang barangnya masih ada di diaspora. Kebetulan juga saya nggak bisa tunjukin karena itu nanti yang akan dibawa ke ini ke museum quilting juga rencananya, sama satu lagi yang mbok jamu itu. Itu tekniknya paper fishing. Jadi gimana ya jelasin paper fishing? Itu yang bikin susah. Kita buatnya hampir 3 bulan. Membuat topnya aja 3 bulan. Itu menggunakan teknik paper fishing. Jadi membuat Bentuknya mahal elang itu ya. gede gitu ya. Seperti boneka, seperti itu, boneka elang kayak gitu, No, Ibu. no, no. Elang memang burung elang Oke. yang lagi terbang, Itu dari kain-kain Dari seperti kain. ini. Oke. kain batik Bali. Berarti yang membuat mahal itu adalah Selain tekniknya teknik, tadi dan sama juga idenya idenya, juga ya, motifnya, iya. kreativitasnya tadi. Betul. Oke, dari harga-harga yang segitu Itu banyak bisa, ya. iya bisa sekitar 10-an. Oke, nah itu idenya dari mana Ibu? Kenapa pilih elang dengan harga segitu itu, Bu? Kita beli sih patternnya. Kita beli dari orang Perancis waktu itu. Kita beli dari sana untuk polanya. Oke, memang ide dan kreativitas ini mahal begitu mahal. ya, Ibu. Nah, kita juga belajar ya, saudara, bahwa kain-kain perca, limbah konveksi seperti ini, gitu ya, bisa jadi peluang untuk berkarya dan juga peluang bisnis, Usaha. begitu ya. Nah, semoga kita dan juga pemirsa Kompas TV yang ada di rumah dan dimanapun berada, kita bisa lebih peduli dan bijak untuk mengelola limbah, karena ternyata limbah-limbah yang di sekitar kita, jika kita kreatif dan juga inovatif, ternyata bisa bernilai ekonomi tinggi seperti yang dilakukan oleh komunitas Malang Patchwork dan Quilting. Terima kasih ya Ibu Tiwu sudah banyak ngobrol dan juga menginspirasi kita semua untuk terus menjaga lingkungan dan juga berkreasi di lingkungan saat ini dan juga di saat ini seperti itu ya. Terima kasih Bu Tiwu atas kehadirannya dan itu tadi menutup perjumpaan kita kali ini, saudara. Saya Nadifa Rahma dan juga kru yang bertugas berterima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa saksikan terus Sapa Jatim di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.